أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاتاه يا عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Selamat malam ayah bunda, abang kakak semua yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah malam ini kita kembali berjumpa. Dan insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, program Semua Bisa Ngaji kita dari mulai halaman 104. Silakan dibuka halaman 104 surah An-Nisa mulai dari ayat ke-163. Ya, 104 silahkan dibuka. Surah An-Nisa juz ke-6. Alhamdulillah kita masuk juz ke-6. Baik, kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Walaupun mulainya agak malam tapi ternyata masih rame. Alhamdulillah. Baik, mungkin malam ini tidak akan terlalu lama. Maksimal 1 jam sampai 1 jam 15 atau 1 jam setengah ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh. Asalnya Nuhin, ketika waqaf tanwin kasrah berubah jadi sukun. Sukun asli atau adidi. Perhatikan pada saat kita mengucapkan huruf ha. Huruf ha semula dia diawali oleh huruf waw sukun dan sebelumnya ada huruf dhammah. Betul? Harokat dhammah, maka jangan dibaca Nuh. Nuh. Nu-nya dimonyongkan, balik ke ha, masuk ke ha, balikin mulutnya. Nuh. Nuh. Tidak. Nuh. Bisa? Ahlan yang baru masuk. Mohon maaf ya. Kita mulai agak malam. Qadarullah tadi baru selesai ngantar dulu keluarga, jadi baru pulang. Sekitar pukul 8 lebih gitu ya. Jadi mohon maaf kita mulainya agak malam. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ayah bunda semua. Baik, kita deketin lagi sedikit. Nah, jelas suaranya? Aman ya? Baik, kita ulang. Kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Awas, ain. Ain jangan sampai menjadi tebal. Ain ini termasuk di antara huruf yang tipis. Betul ya? Huruf ain termasuk di antara huruf yang tipis. Dari mana kita tahu bahwa huruf ain ini tipis? Ayo.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana kita tahu? Dari sini Kang, dari sana. Dari sifat. Betul, dari sifat betul. Coba kita cek ya. Silahkan dibuka halaman berapa? Dibuka halaman ke-42. Tuh, lihat. Ada pembahasan huruf ain ada? Ada huruf ain ini termasuk di antara huruf yang tipis. Bagaimana kita bisa tahu bahwa huruf ain tipis? Lihat dari sifatnya. Sifat huruf ain itu istifal. Apa itu istifal? Istifal sama dengan PLTN ya. Pangkal lidah tidak naik. Sehingga ketika pangkal lidah tidak naik maka bunyi jadi tipis. Ya, ku tidak yao. Yao, awas. Tidak yao. Kenapa jadi yao? Yao karena ketika mengucapkan ain ketarik pada huruf qaf. Gitu ya. Awas, tidak tertarik, tidak tebal. Karena kalau tidak dijaga, maka ain akan berbunyi tebal. Yao, bukan ya. Harusnya ya, ya, tidak yao. Gitu ya. Paham sampai sini? Santai aja ya. Jadi jangan terlalu serius. Kita ngajinya santai tapi serius, serius tapi santai, gitu ya. Apalagi kita mulai agak malam nih. Mudah-mudahan tidak pada ngantuk ya. Mudah-mudahan tidak pada ngantuk. Ya, Waalaikumsalam warahmatullah. Yang baru masuk, yang baru gabung, pastikan sudah langsung absen. Nah, langsung absen. Baru 1.700, baru 21 dari 300 yang sudah hadir malam ini. Baik, lanjut ya. Wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub. Tanda merah, maka berhenti di sini. Terima kasih Bunda Sulis, ulang dari warna hijau. Nah, oke, lanjut ya. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Yang baru masuk dibuka halaman 104. Surah An-Nisa ayat 163. Wa atayna Dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik. Jadi ML Madlin panjang 4 atau 5, boleh juga 2. Lanjut. Wa kallamallahu Musa taklima. Rusulam, kita ulang. Rusulam mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnas linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Nah, perhatikan. Kita bahas lafad wa mungzirin. Saya tanya di lafad wa mungzirin terdapat tanda hukum apa di atasnya? Coba tulis di kolom komentar. Yo. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat bergabung, selamat malam. Menemani kegiatan akhir malam ini. Hari ini kita tutup dengan tilawah bareng dan belajar Quran bareng.
Ada hukum apa di sini? Ikhfa, betul ikhfa? Betul ya? Warna tulisannya apa? Backgroundnya apa di sini? Hijau. Maka perhatikan, warnanya hijau, tanda adanya hukum ikhfa, maka terjadinya di mana? Di huruf yang berwarna hijau. Gitu ya. Coba di huruf yang berwarna hijau ada apa saja hurufnya? Saya tanya dulu, yang pertama nih, huruf apa di sini? Huruf hijau yang pertama ada huruf apa di sana? Boleh tulis di kolom komentar. Nun. Yang pertama dulu ya, yang pertama dulu. Kita bahas satu-satu. Nun, ada nun sukun di huruf yang pertama warna hijau. Nun sukun ketika dibunyikan maka bunyinya N. Gitu ya. N dari mana? N itu dari nun sukun yang terdapat di lafadz mungzirin. Saya tanya lagi. Sebelum nun sukun ada huruf apa di sini yang kita lingkari? Ayo. Yang kita lingkari ini huruf apa? Kira-kira huruf apa? Mim. Tanda bacanya apa di sini? Huruf mim tanda baca domah. Ketika domah bunyi vokalnya apa? Betul ya? Berarti ada mun. Nah, gitu ya. Ada mun atau kita tulis UN saja. U dari mana? U dari domah. N dari mana? N dari nun sukun. Dibaca un. Mim harokat domah. Ketemu nun sukun jadi mun. Ada bunda mumun. Bunda mumun ada. Bunda Wafik dah mulai ini ya. Alhamdulillah. Ada mun di sana? Nampak? Jelas? Nampak ya? U-nya dari mana? U dari domah. Kenapa domah dibaca U? Karena memang bunyi vokalnya U. Mu, mim, harokat domah jadi mu. Nun, harokat domah jadi nu. Zal, harokat domah jadi zu. Gitu ya. N dari mana? N dari nun sukun. Coba saya tanya. Ketika ada bunyi un, jelas atau tidak? Ayo. Ketika ada bunyi mun, jelas atau tidak? Jelas. Apanya yang jelas? Nun sukunnya. Jelas? Tetapi ketika datang huruf zal, nah mana huruf dal tuh yang warna hijau? Nah, nampak ya? Ada warna hijau, ada? Nampak warna hijau. Ini ketika semula mun dibaca un jelas, bunyinya jelas, nun sukunnya jelas, datang huruf dal maka huruf zal maka berubah jadi Nah gitu ya. Nah, nanti saya hapus ya, ini nanti saya hapus lagi kok. Yang semula dibunyikan jelas, jelas. Datang huruf zal, maka yang semula dia jadi Saya tanya, ketika bunyinya sudah berubah menjadi masih jelaskah nun sukunnya? Ayo. Masih jelas atau tidak? Masih jelas atau tidak? Tidak, sudah jadi samar. Nah, proses ini yang dimaksud dengan penjelasan ikhfa. Menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ikhfa. Ada berapa huruf ikhfa? Huruf ikhfa ada 15. Ada berapa huruf ikhfa? Ada 15. Silahkan dibuka halaman 81. Sifza sana kam jada syakhsun qad sama
dum thayyiban zid fi tuqadha zalima. 15 apa aja? Nih. Ta sa jim dal zal zain sin shin shad dad ta za fa qaf af. Adakah huruf zal di sini? Ada. Mana? Nih huruf zal. Paham sampai sini? Perubahannya bisa? Perubahan dari un berubah menjadi ung. Dari un berubah jadi ung, namanya ikhfa. Tahan 2 harokat. Berikutnya saya tanya, huruf zal ini termasuk di antara huruf tipis atau huruf tebal? Ayo. Huruf zal di lafad munzirin termasuk huruf tipis atau huruf tebal? Nah, Bunda Asih tebal, tipis, tipis, tebal, tipis. Adakah yang bilang tebal? Masih ada ya? Gak apa-apa. Atau belum paham Kang? Saya belum bisa membedakan mana yang tebal, mana yang tipis Kang. Ada? Tipis. Dari mana kita tahu bahwa huruf zal itu tipis? Dari sifatnya. Dari sifatnya waroqiqon mustafilan min ahrufi. Memang apa sih huruf zal itu? Coba kita lihat. Buka halaman 59. Terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan berkah ya. Di halaman 59 kita akan temukan pembahasan huruf zal. Huruf zal itu punya sifat yang namanya istifal. Tulis di kolom komentar, yuk silakan. Huruf zal punya sifat istifal. Apa itu istifal? Istifal itu adalah kondisi di mana PLTN pangkal lidah tidak naik. Warok ikon mustafilan min ahrufi. Dan tipiskanlah di antara huruf-huruf yang memiliki sifat istifal. Zal punya sifat istifal? Punya. Berarti pada saat dibunyikan, pangkal lidahnya tidak naik. Maka perhatikan, pada saat adanya ikhfa, kemudian hurufnya adalah zal, maka perhatikan cara bacanya tidak dibaca muzi. Muzi, betul gak? Ya betul ya. Muzi, awas. Tidak dibaca tebal. Kalau dibacanya muzi, takutnya menyerupai bunyi lo. Paham? Harusnya gimana? Harusnya ditarik. Muzi, tidak muzi. Kalau pada posisi demikian, kalau diangkat rahangnya atau malah menjadi tebal, maka khawatirnya apa? Menyerupai dengan huruf zo, bukan lagi zal. Paham sampai sini? Bisa cara pengucapannya? Jadi muzi tidak muzi, awas. Bisa ya? Tarik. Kan itu monyong Kang. Monyong pada mim. Mencucu itu pada mim. Masuk pada ikhfanya, langsung tarik menjadi tipis. Kalau tidak ditarik, khawatir apa tadi? Khawatir menyerupai bunyi huruf zo. Zal dan zo sama tidak hurufnya? Beda. Zal, zo, ya zo sifatnya juga beda. Kalau zal sifatnya tipis, kalau zo sifatnya tebal. Muzi tidak muzi. Paham ya? Ahlan mudah Khalisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jelas sampai sana? Wa muzi tidak wa muzi. Dari bunyi saya tanya, sama atau beda? Bunyi yang pertama muzi, bunyi yang kedua muzi, samakah atau beda? Beda. Mana yang tipis? Yang pertama yang kita bunyikan. Kalau yang kedua, khawatir
seperti bunyi huruf dha. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Lanjut ya. Lanjut dulu. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Kita ulang. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Awas, tidak dibaca syahidan. Kenapa? Sering kita bahas. Oke, kita bahas lagi malam ini, tidak apa-apa. Kita berulang ya. Tidak apa-apa kalau kita bahas berulang. Syahidan, semula dibaca syahidan. Dari mana bunyi an itu muncul? Saya tanya, harokat apa yang berada di atas huruf dal? Coba komen, jawab di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullah. Yuk, dan syahidan dari mana? Dari harokatan tanwin. Tanwinnya tanwin tanwin apa di sini? Tanwin fathah, gitu ya. Tanwin fathah berarti ada tanwinnya, ada pula fathahnya. Waalaikumsalam Bunda Harti, selamat bergabung ya. Ada tanwinnya, ada fathahnya. Tanwin itu bunyi menjadi apa? Bunyi tanwin apa sih? Bunyi tanwin itu apa bunyi tanwin? Nun sukun, betul. Nun sukun. Kenapa Kang nun sukun? Kan tanwin sama dengan nun sukun. Tanwin itu sama dengan nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafdhon la khoton. Nampak dalam pelafalan, pengucapan, tapi tidak nampak dalam penulisan. Saya tanya, syahidan secara tulisan, apakah kita melihat nun sukun di syahidan secara tulisan? Ada tidak? Nun sukunnya ada tidak? Tidak. Tapi kenapa muncul? Ternyata secara definisi tadi muncul ketika diucapkan walaupun tidak nampak dalam tulisan. Itu definisi ta'rif. Ya, definisi atau sama dengan ta'rif. Maka tanwin sama dengan nun sukun. Ketika ada huruf yang berharokat tanwin, maka bunyinya pasti akan ada kadar nun sukunnya. Itu kalau dilihat secara sendiri, artinya tidak dikaitkan dengan kalimat lain. Nah, Bunda Wina, ahlan. Selamat bergabung ya. Silakan yang baru masuk. Yang baru masuk, silakan langsung follow. Nah, Bunda Cile 10 nanti di akhir ya. Yang pengen Quran, mohon maaf tidak langsung saya layani. Nanti di akhir. Pastikan ikut belajar dulu. Maka bunyinya gimana? Syahidan. Ada N-nya ketika yang tanwin. Nah, lihat lagi, satu lagi. Tanwin sudah kita bahas nun sukun. 2, fathah, bunyi vokalnya apa? Berarti ada A, ada N-nya. Ada A, ada N-nya, maka dal dibaca dan syahidan.
Shin ketika tanwin fathah dibaca shan. Ha ketika tanwin fathah dibaca han. Itu pada asalnya, asal muasalnya. Paham sampai sini? Terima kasih Bunda Vivi, Masya Allah. Berkah-berkah ya. Paham sampai sini? Itu pada asal muasalnya. Jadi kalau kita belajar ikro gitu ya, ikro 2, 3, 4 dan seterusnya, itu kan dilatih pengucapannya. Baca syahidan, baca syahidan, syahidan gitu kan. Misal kita ngajarin ke anak kita, ke cucu kita, belajar ikro yuk. Baca syahidan. Nah, itu kan dibacanya syahidan. Dari mana annya? Tanwin fathah. Tetapi ketika dikaitkan dengan yang lain, nah baru masuk pada bahasan. Ketika dikaitkan dengan yang lain syahidan yang semula dia dibacaan, maka kemungkinannya akan berubah tergantung kondisi yang dihadapi. Paham sampai sini? Ini sedang kita bahas nih katriaka ya. Kalau berhenti, saya tanya dulu. Setelah huruf dal, kira-kira nih yang saya tunjuk dengan tanda panah, ada huruf apa di sana? Ayo, sudah tahu konsep syahidan dari mana annya? Sekarang saya tanya, setelah huruf dal, tanwin fathah, ada huruf apa di sini? Alif, 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 hamzah. Bunda Siti Maslaini, hamzah. Yang lain alif ya. Ada lagi yang bilang hamzah? Tidak apa-apa, silahkan. Yang bilang hamzah boleh, silahkan. Nanti kita bahas. Ya, hamzah. Baik, yang lain ada lagi? Rata-rata bilang alif, tapi ada juga yang bilang hamzah. Baik, perhatikan dulu. Saya tanya, alif dan hamzah sama atau beda? Coba jawab. Alif dan hamzah itu sama atau beda? Beda, sama. Gak apa-apa, silahkan. Baik. Sama, betul sama? Beda. Gak apa-apa Bunda Siti, kita belajar kok. Kita belajar. Makanya yang salah ataupun yang kurang tepat, yang belum tepat, tidak jadi masalah. Kita belajar. Makanya dari ketidaktepatan itu kita belajar. Beda ya, bedanya apa? Tuh Bunda Neni. Kalau alif tidak berharokat, alif itu tidak punya tanda baca, berbeda dengan hamzah. Contohnya mana? Nih di atas. Anzala ilaika. Nah, kalau ini hurufnya secara tulisan dia sama, betul ya? Nampak sama, nampak? Ini berdiri, ini juga berdiri, ini juga berdiri. Tapi yang membedakan adalah pada harokatnya. Jika hamzah pasti akan ada harokatnya. Saya tanya, di anzala ini ada harokatnya? Ada. Kira-kira harokatnya apa di sini? Fathah. Betul. Maka dibaca a. Anzala. Anzala. Kalau yang ini, adakah harokatnya di sini? Ada. Apa? Kasroh. Maka dibaca i, ai. Nampak harokatnya? Nampak. Dari mana kita tahu nampak harokat? Tuh ada bunyinya. A. Dibaca vokal a. I. Dibaca vokal i. Paham sampai sini? Itu yang dimaksud dengan hamzah. Dia punya harokat. Sedangkan di lafadz syahidan. Nih, monggo silakan Bunda Yuli. Di sini adakah harokat? Nih yang saya lingkari. Izin ya, saya kasih tanda nanti dihapus lagi. Adakah tanda baca di sini? Tidak ada. Maka itu yang membedakan. Alif dalam kondisi apapun dia tidak akan berharokat. Oh Kang, kok ada bentuknya dia tidak berharokat? Tapi kok ketika jadi permulaan kalimat
Dia tidak punya tanda baca tapi dibacanya I atau dibacanya U. Itu beda cerita, bukan alif. Itu namanya hamzah wasol. Paham? Bisa tidak? Paham sampai sini? Hamzah wasol. Hamzah wasol itu ketika bacaan kita dilanjutkan maka dia tidak akan muncul. Kalau bacaannya dilanjutkan. Tapi kalau bacaannya berhenti dan permulaannya di huruf tersebut, maka dia akan dikasih harokat sesuai dengan huruf ketiganya. Maka itu dinamakan hamzatul wasli. Maka nanti hamzah ada dua. Ada hamzah qat'i, ada juga hamzah wasli. Hamzatul qat'i dalam kondisi apapun dia akan berharokat. Tapi hamzatul wasli, hamzah wasol, kita kenal hamzah wasol, dia akan muncul manakala bacaan berhenti dan permulaannya dari hamzah wasol tersebut. Secara tulisan dia tidak berharokat, tapi pada saat menjadi permulaan bacaan dia akan berharokat. Paham? Bisa? Kang pusing. Alhamdulillah. Bilang sama Allah, alhamdulillah ya Allah. Makasih malam-malam dikasih pusing sama Kang Z. Tuh ya. Pusing dari siapa? Pusing dari Allah hakikatnya. Perantaranya saya. Itu ya. Tapi insya Allah pusingnya jadi pusing yang bermanfaat. Pusing yang barokah. Pusing yang berpahala. Karena belajar Quran. Alhamdulillah. Itu ya. Baik, saya balik lagi ke sini. Ini sepakat ini adalah huruf alif. Huruf alif itu termasuk huruf apa sih? Ayo. Huruf alif itu termasuk di antara huruf apa? Huruf ma. Ya, betul huruf ma. Maka ketika ada tanwin fathah, kemudian setelahnya ada alif dan bacaan kita berhenti pada huruf tersebut, pada kalimat tersebut, maka yang dimaksud di sini dia berubah menjadi a panjang dua harokat. Namanya apa? Mi. Nah, mad iwad. Faham? Kalau berhenti. Kalau tidak berhenti gimana Kang? Tergantung. Kalau tidak berhenti, maka lihat huruf yang berada setelahnya. Kita lihat. Di sini ada hamzah. Berarti kalau tidak berhenti, alias bacaan kita dilanjutkan, diwasolkan, maka syahidan annya tetap jelas. Karena dia bertemu dengan hamzah. Gitu ya, sudah selesai dulu. Tidak akan dulu dibahas. Sampai syahidan dulu, faham sampai sini? Dari mana dia dibaca syahida? Bisa? Asal muasalnya bisa? Sampai dibaca syahida bisa? Aman? Alhamdulillah. Yuk naikin lagi, silahkan yang baru masuk. Yang baru gabung ahlan. Ya. Biasa kita nggak terlalu malam, biasanya jam 8, setengah 8 kita mulai. Tapi tadi karena nganter dulu keluarga, nganter dulu istri, jadi baru selesai sekitar setengah 9-an. Itu ya, alhamdulillah. Jadwal rutin insya Allah ba'da subuh, ba'da isya. 2 waktu itu aja. Di luar itu biasanya ada tapi nggak nentu. Yuk lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kasrah tanwin di akhir kalimat apa dibaca kakak? Jadi sukun. Ya, jadi sukun. Sukunnya sukun asli. Lanjut. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
Subuh jam berapa? Biasanya setengah 6 atau jam 6. Tapi tergantung, kalau ada kegiatan dulu, biasanya saya geser ke siang, ke jam 7-an biasanya ya. Pastikan nanti gabung di grup, biar dapat informasinya. Dapat informasi, dapat kabar live-nya jam berapa, dapat juga informasi lain. Nanti yang pengen gabung di grup di akhir disampaikan. Lanjut. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Anda tanda merah, ini tandanya berhenti di sini. Ulang dari warna hijau. Nah, gitu ya. Jadi ini memang sudah masuk pada fitur eksklusif, fitur tambahan yang disiapkan untuk kita yang nafasnya pendek atau yang nafasnya belum sampai pada akhir ayat. Lanjut. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ala lam dia tipis, istifal, PLTN. Tapi hati-hati, lam seringkali terdengarnya alo. Surah An-Nisa ayat 169. Seringkali ala terdengarnya alo, Allah. Atau yang mudah kita bilang insya Allah. Insya Allah. Pernah dengar insya Allah? Ada orang yang bilang insya Allah. Besok kita ketemu ya, insya Allah. Ada yang Allah? Nah, pernah dengar ya? Kenapa bisa terjadi jadi lafaz Allah? Kan di sana tidak ada wawunya. Nah, ada tidak lafaz Allah? Ada wawunya tidak? Tidak ada ya? Tidak ada lafaz Allah, tidak ada huruf wawunya di lafaz Allah. Tapi kenapa bisa terjadi demikian? Nah, itu biasanya karena tidak menjaga tebal tipisnya. Gitu ya. Lidah Jawa. Karena apa? Karena tidak menjaga tebal tipisnya. Contoh di sinilah yang mudah yang kita bahas. Ala seharusnya lam itu tipis, PLTN betul tidak lam tipis? Coba kita cek. Lam ada di halaman berapa ya huruf lam? Coba kita cek ya. Lam ada di halaman 52. Lam termasuk yang tipis. Maka pada saat pengucapan huruf lam, pangkal lidah kita tidak perlu naik. PLTN tipis. La, tidak. Lo. Coba perhatikan. La, tidak. Lo. La, lo. Sama tidak bunyinya? Sama tidak? La. Ada bunda lala ada? Lo. Sama tidak? Tidak. La yang pertama tipis. Sedangkan lo. Dia berat. Dia apa? Dia tebal. Kenapa? Karena terangkat pangkal lidahnya. Betul. Lafaz Allahnya betul tebal. Tafkhim. Tapi yang kita bahas bukan lam di lafaz Allah. Lam di lafaz ala. Nih. Lam di lafaz ala, bukan di lafaz Allahnya. Kalau ini sepakat, kita sepakat lafaz Allah tebal. Yang kita bahas ini. Lam lafaz Allah dibaca tebal karena didahului oleh fathah. Betul gitu kan? Tafkhim, sepakat. Tapi yang ingin saya bahas bukan hanya lafaz Allah. Tapi juga dari sebelumnya, dari lafaz ala. Kenapa demikian kita bahas? Karena begini,
lam di lafad ala ini termasuk huruf tipis. Ketemu lafad Allah yang tafkhim, maka tidak jarang, berarti sering, tidak jarang atau sering kali kita dengar huruf yang semula dia tipis tertarik menjadi tebal ketika di depannya ada huruf yang tebal. Paham tidak sampai sini? Contoh kasusnya begini. Seringkali kita dengar lafaz ala tidak dibaca tipis. Kenapa tidak dibaca tipis? Karena terkontaminasi, tercampur, ketarik bunyi menjadi tebal. Oleh apa? Lafaz Allah. Jadinya terdengar Allah. Contoh tadi, insya Allah. Insya Allah. Harusnya insya Allah, tapi ini jadi insya Allah. Aunya ada au lagi, ada perubahan dari a jadi waw. Allah. Atau insya Allah, Allah. Lah, tidak demikian. Tipiskan ala baru masuk lafaz Allah, dia jadi tebal. Paham sampai sini? Jadi yang jadi kuncinya mana? Dua-duanya. Lam di lafaz ada jadi kunci, lam di lafaz Allah juga jadi kunci. Tapi beda kuncinya. Kalau lam di ala mah kuncinya tipis, kalau lam di lafaz Allah mah kuncinya tebal. Bisa? Difahami sampai sini bisa? Aman ini? Ini masih pada hadir ini teh? Silakan Pak Hasan halaman surah An-Nisa. Ya. Allah tidak Allah. Itu Kak Bunda Suyati. Tidak dibaca Allah tapi ala Allah. Pastikan tipis dulu lam di lafaz ala. Bisa sampai sini? Maksudnya paham? Allah tidak Allah. Tapi ala. Paham? Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Sudah 46 menit. Sudah cukup ini teh? Lanjut dulu ya. Yuk, kita lanjut dulu. Yang di lafaz Allah karena dia tebal. Kenapa bisa dibaca tebal? Sebelumnya ada fathah. Gitu. Kan lam itu istifal, betul. Lam itu istifal. Dia tipis, tapi pada kondisi tertentu ada beberapa kondisi di mana lam menjadi tebal. Salah satunya adalah ketika didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Maka tidak dibaca alallah. Alallah, kalau alallah nanti masuknya tipis. Ini tafkhim. Ada bahasan khusus bab lam jalalah. Seperti halnya huruf ro. Huruf ro itu punya sifatnya istifal. Secara sifat hakikatnya dia istifal. Tapi pada kondisi tertentu dia menjadi tebal karena sebab kondisi yang dihadapinya. Gitu ya. Bisa? Alhamdulillah. Yuk lanjut dulu. Yuk kita lanjut dulu. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq. Bahas lafaz bil haqq. Saya tanya ada huruf apa di lafaz bil haqq? Ada huruf apa di sini? Nih, yang saya tunjuk tanda panah huruf apa di sana? Boleh jawab di kolom komentar. Ada huruf apa kira-kira di lafaz bil haqq? Huruf qaf. Betul, huruf qaf. Ada yang bilang huruf qa tidak? Ada yang bilang huruf qa? Huruf qaf ya. Huruf qaf. Betul huruf qaf? Alhamdulillah, huruf qaf. Saya tanya, huruf qaf harokat semula harokatnya apa di sini? Kasroh. Huruf qaf semula dia kasroh di lafaz bil haqqi sehingga dibacanya bil haqqi, bil haqqi, bil haqqi.
Tetapi pada saat waqaf yang semula dia kasroh karena waqaf berhenti bacaan kita di lafadz bil haqqi, maka huruf qaf dia berubah jadi apa? Jadi sukun. Nah, sukunnya sukun baru, sukun aridi. Paham? Saya tanya, pada saat huruf qaf dia berharokat sukun, bukan berharokat. Pada saat huruf qaf sukun. Pada saat huruf qaf sukun berarti ada sifat apa di sana? Sifat qalqalah. Lihat halaman 46 kita buktikan. Di halaman ke-46 kita temukan pembahasan tentang huruf qaf, di mana salah satu hurufnya dia adalah qalqalah, disukun memantul pada saat sukun. Saya tanya, qaf di lafadz bil haqqi jadi sukun? Sukun. Sukunnya apa? Sukun aridi, sukun asli. Sukun baru, karena dia berhenti yang semula kasroh maka jadi sukun. Pada saat qaf sukun berarti ada pantulan, betul. Maka di sini qaf ada sifat qalqalah, dipantulkan. Paham dulu sampai sini? Kenapa dia menjadi memantul? Paham? Karena sebab sukun yang baru. Sukun yang muncul karena bacaannya terhenti. Sehingga akan muncul sukun. Paham sampai sana? Nah, tapi perlu digarisbawahi. Ternyata huruf qaf tidak hanya tandanya kasroh, tidak hanya menjadi sukun, tapi juga dia ada tanda tasydid. Nah, monggo silahkan yang baru masuk. Yang baru pada masuk silahkan langsung ngabsen. Nah, gitu ya. Gimana kalau ngabsen? Ngabsen tinggal tap layar dan bagikan. Sudah cukup. Maka ini yang perlu digarisbawahi. Pada saat huruf qalqalah itu bertasydid, nah, maka cara bunyikannya tidak langsung dipantulkan, tapi ditekan baru pantulkan. Tekan baru pantulkan. Tekan dari mana? Tekan adanya tasydid. Adanya sabdu. Nah, ada yang bilang sabdu, ada bilang tasydid. Boleh silahkan. Mana istilah yang paling mudah itu yang dipakai, monggo. Adanya tasydid, maka tekan dulu bil haqqo. Ingat, ditekan tidak sama dengan ditahan. Awas. Ditekan itu tidak sama dengan ditahan. Kalau ditahan gimana? Bil haqqo. Oh, susah juga kalau ditahan. Tapi cukup ditekan. Paham sampai sini? Contohnya bil haqqo. Bil haqqo. Atau yang mudah di juz amma ada. Tabbat yada abi lahabin watab. Watab. Tidak watab. Sama tidak? Watab dengan watab. Sama atau beda? Silahkan jawab di kolom komentar. Sama atau beda? Beda. Termasuk di sini kira-kira dibaca bil haqqo atau bil haqqo. Satu atau dua? Bil haqqo atau bil haqqo. Yang kedua, kenapa mesti ditahan? Maaf, kenapa mesti ditekan? Pada saat adanya tasydid di setiap huruf selain mim dan nun, maka mesti ada naber, mesti ada tekanan. Beda dengan mim dan nun, karena mim dengan nun sudah kuat jadi tidak perlu ditahan. Tidak perlu ditekan. Yang ditekan itu adalah selain mim dan nun. Paham sampai sini, paham? Berarti pada saat ada qalqalah kemudian dia bertasydid, termasuk qalqalahnya qalqalah akbar.
Paham? Monggo silakan Bunda Harta marfu'ah. Qalqalah akbar, tingkatan yang tertinggi. Bisa? Aman sampai sini aman? Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut ya. Yuk. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairan lakum. Kenapa kan tadi dipantulkan? Kok jadi enggak? Kalau diwasolkan, dilanjutkan bacaannya tidak jadi memantul. Memantul itu ingat, sifat memantul ada pada saat dia waqaf atau sukun, berhenti. Lanjut. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Don, awas tahan, jangan sampai dipantulkan. Tidak ada PTL. Tidak ada pantulan di lafaz ataupun di huruf don. Lanjut. Wa kana Allahu aliman hakima. Mari tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Cukup ya? Bahasan kita cukup. Kita lanjut dulu. Selesaikan malam ini surah An-Nisa. Tinggal satu halaman lebih sedikit. Yuk. Silakan sambil bantu di tab layar. Kita akan tutup dengan satu halaman setengah. Bahasan kita cukupkan dulu. Ya. Yuk. Lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu. Ada tanda merah berhenti di sini, ulang dari yang hijau. Wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Nah, qalqalah akbar, awas hati-hati. Lanjut. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billah. Berhenti di billah, kasih bendera, ulang dari fa'amin. Fa'aminu billahi wa rusulihi wala taqulu salasah intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad. Ini walad tidak perlu ditekan karena tidak ada tasydid, maka langsung dipantulkan. Qalqalahnya qalqalah kubra KBR. Lanjut. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila.
lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillah. Ulang dari sini. An yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. Berhenti di min rabbikum, suaranya putus-putus. Amankah suaranya? Aman? Aman tidak? Boleh jawab dulu di kolom komentar. Aman? Nanti ya Bunda Rohit di akhir ya, bentar lagi di akhir. Nanti saya kasih tahu caranya. Aman ya? Baik, kita lanjutkan. Kalau aman kita lanjutkan. Yuk, sambil ngabsen, kita bentar lagi selesai kok. Putus-putus, yang putus-putus nanti boleh kembali dulu ya. Nanti balik dulu, kalau sudah aman nanti balik lagi gitu ya. Lanjut. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ. Ahlam semula tanwin kasroh, waqaf jadi sukun tetap dibunyikan. Wafadl, tidak wafadl, tapi wafadl. Ulang dari fasayudkhiluhum. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl
ويهديهم إليه. Kita ulang ya. Kita selesaikan. Kita ulang. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Allah ya Allah. Selesai. 105. Lanjut ayat terakhir. Halaman 106, 106. Yastaftunak Qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laysa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul laha walad fa in kanat asnataini falahuma sulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizzakari mislu hazzil unsayain. Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Mari tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Selesai surah An-Nisa. Masya Allah. Tidak terasa ya. Ternyata sudah sampai masuk di surah Al-Maidah. Baru juga kemarin kita mulai ya. Ahlan yang baru masuk, yang baru pada gabung. Selamat bergabung. Kita sudah cukup ya. Malam ini kita sudah selesaikan di surah An-Nisa. Nah, kapan lagi kita live? Insya Allah jadwal rutin kita ba'da subuh dan ba'da isya. Jadi yang rutin ba'da subuh dan ba'da isya. Nah, nanti informasinya saya sampaikan di grup. Ya, mungkin karena terlalu malam jadi mungkin baru pada masuk ya. Atau ada juga yang sudah rehat. Biasanya kita mulai 7:30 atau jam 8. Sama-sama Bunda Sri. Yuk kita tutup dulu dengan shadaqallah bareng-bareng. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ada yang baru ikutan? Monggo Bunda Suyatmi, terima kasih sudah hadir. Ada yang baru ikutan tidak? Yang baru gabung ada? Cung yang baru gabung, Cung yang baru ikutan malam ini. Nah, yang baru ikutan sama-sama amin ya rabbal alamin. Yang baru ikutan pastikan nanti gabung di grup ya. Pastikan nanti gabung di grup biar apa? Biar dapat informasi live-nya. Nanti di akhir saya sampaikan setelah doa khatmil Quran, nanti saya sampaikan cara gabung di grup. Jadi tidak tertinggal dan ini hanca kita insya Allah dilanjutkan sampai juz 30. Jadi
kita belajar, kita tilawah bareng, nanti kita selesaikan sampai juz 30. Mudah-mudahan berkah. Berkah untuk semua dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bunda Windah tidak apa-apa ya. Yang nggak bisa pada subuh nggak apa-apa. Ketemu berarti pada isya. Baik, sebelum saya tutup dengan doa khotmil Quran, tadi ada beberapa yang nanyain Quran. Masih ada tidak? Masih ada yang nanyain Quran tadi? Coba yang masih ada, yang masih hadir bilang hadir atau bilang mau, ada? Izin ya ayah bunda yang menanyakan Quran, tidak langsung saya sampaikan di tengah-tengah. Tujuannya biar apa? Biar fokus belajar. Jadi yang belajar, dilanjutkan belajar, nanti baru difasilitasi di akhir. Itu pun tidak lama, biasanya hanya 5-7 menit, tidak lama, tidak lebih dari itu. Bunda Harti, Bunda Nurul, Bunda Fida. Nah, ada lagi yang lain? Monggo silahkan. Kak Rohid ada? Masih hadir ya? Baik, kalau masih hadir berarti saya izin. Nanti sebelum kita tutup dengan doa khotmil Quran, saya naikin keranjang kuning sebentar. Hanya 5-7 menit, tidak lama. Ya, tidak lama. Baik, saya izin naikin 22.10, 22.15, maksimal 22.17 saya turunkan. Tidak lama ya, karena sudah larut malam juga. Kenapa tidak dari awal, Kang? Pas banyak yang nonton. Enggak, saya enggak demikian. Tetap yang diutamakan adalah belajarnya. Baru kalau ada yang kepengen, nanti di akhir itu pun kalau ada yang pengen. Kalau tidak ada yang pengen, tidak akan dinaikin. Itu ya, silahkan. Ada di etalase 1, mushaf ukuran besar. Ukuran jumbo A4. Potongan, lagi ada potongan diskon 15%. Biasanya 20, 25, malam ini hanya 15. Dari harga 200.000 bisa dapat harga 160 ribuan. Potongan 30-40 ribu. Silahkan. Sambil saya balikin ya. Sambil saya balikin kameranya, mohon maaf. Jadi begitu teman-teman ayah bunda yang baru masuk, nanti yang pengen gabung di grup nanti di akhir. Nanti di akhir. Itu ya. Monggo silahkan. Sami-sami Bunda Nita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang baru masuk, yang baru ikutan, selamat bergabung ya. Selamat bergabung, selamat ikutan. Alhamdulillah, berarti free ongkir ya. Free ongkir. Terima kasih Bunda Vivi, nggak kelihatan ya. Oh ada tuh. Insyaallah, terima kasih Bunda Vivi, berkah. Silahkan, tinggal 4 menit. Tidak lama ya, tinggal 4 menit karena setelah ini nanti kita akan langsung tutup dengan doa khotmil Quran. Alhamdulillah. Ada yang baru ikutan? Coba yang baru ikutan. Bang Kumis, aduh Bunda Wafik udah mulai ya. Sudah masuk tren. Kalau sudah masuk tren, pastikan berarti langsung diproses. Jangan hanya sampai di troli. 160 sampai Boyolali, alhamdulillah. Banyak yang beda-beda ya, tergantung dari store-nya, tergantung dari sellernya. Ada yang potongannya sampai 20, 25, malam ini hanya 15. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Suryana. Demikian Bapak Ibu, jadi tidak lama ngaji dengan saya, santai ya, tidak perlu tegang. Kayak jagoan orang barat, saya jagoan orang timur. Mau ngapain Anda? Enggak ya. Ya, saya orang barat, orang Jawa bagian barat. Gitu ya, jadi Bunda Nuriyah silahkan. Bunda orang mana? Orang timur? Ayo kita beradu. Enggak deh ya, bercanda. Udah selesai? Tinggal 2 menit. Udah selesai, coba yang sudah. Ini mau kita tutup nih. Udah pada 3 watt kayaknya, ini udah pada 3. Silahkan. Sudah? 2 menit, 1 menit setengah tuh sudah naik lagi. 1 menit setengah, tinggal 1 menit setengah. Kenapa nggak dipromosi? Nggak usah dipromosiin. Udah jelas kok. Manfaatnya sudah dapet, tinggal dipakai, tinggal diproses, gitu aja. Karena tadi niatnya bukan sekedar promo mushaf, promo Quran. Sudah banyak yang lain. Saya baru bangun ketiduran. Jangan-jangan bangun karena dengar yang ketawa. Enggak. Jadi ayah bunda, kenapa tidak dari awal? Karena tadi fokus kita belajar dulu.
Kalau hanya sekedar naikin keranjang kuning, mungkin dari awal sudah saya naikin. Tadi kan banyak ya, nonton 400, 500, tapi tidak, bagi saya tidak. Karena jujur tidak nyaman kalau demikian. Harus naikin keranjang kuning, harus layanin yang pengen dulu Quran, mending ikut belajar dulu. 197, ongkirnya kemana Bunda Umi? Enggak kecapean habis pengawasan, insya Allah enggak. Tetap semangat, kan ada yang ketawa-ketawa. Makanya tidak lama ya, tidak lama. Yuk sudah ya, 1 menit. Kita tutup dulu dengan doa khotmil Quran. Setelah itu izin saya tutup, ya. Izin saya tutup. Bukan berarti nggak baik, nggak, tetap bagus. Tapi punya prinsip masing-masing. Bukan berarti saya tidak sama sekali menjelekkan yang naik turunin keranjang kuning, enggak. Itu punya prinsip masing-masing. Yang saya tahan, yang saya pegang adalah gimana caranya biar yang belajar fokus belajar, baru jika setelah selesai silahkan di akhir. Itu pun kalau ada 2-3 hari kemarin nggak naikin keranjang kuning karena nggak ada, mungkin sudah turun duluan. Karena terlalu lama, mungkin ya bahas alis. Terlalu lama bahas alis, terlalu lama bahas apalagi bahas kumis. Jadinya langsung pada turun. Nah, malam ini karena tadi ada jadi saya naikin. Baik, kita tutup dengan doa khotmil Quran. Yuk sambil diproses ya. Kita maksimalin. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita berdoa bareng-bareng, semoga setiap ayat yang kita baca, yang kita simak, yang kita pelajari menjadi keberkahan bagi hidup kita, keberkahan bagi umur kita, keberkahan bagi rezeki kita, keberkahan bagi anak cucu kita. Kita sama-sama mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan setiap ayat Al-Quran yang kami baca, yang kami pelajari, yang kami tadabburi menjadi sumber kelapangan bagi hati kami, sumber kemudahan urusan kami. Engkau tolong kami ya Allah dalam menjalankan apapun, menjalankan aktivitas apapun. Duhai Allah ya Rabbana, jadikan Al-Quran sebagai pemimpin kami, penerang hati kami, menyinari hati kami di alam barzakh nanti sebagai teman kami, sahabat kami yang menyinari gelapnya alam barzakh, alam kubur kami. Di akhirat kami, di akhirat nanti ya Rabb, jadikanlah Al-Quran sebagai sumber penyelamat bagi kami, syafaat bagi kami. Duhai Allah ya Rabbana, ampuni segala dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa pasangan kami, ampuni dosa anak cucu kami. Jadikan sisa usia kami menjadi usia yang penuh dengan kebaikan, berada dalam keimanan, ketakwaan, kesolihan padamu ya Rabb. Duhai Allah ya Rabbana, limpahkan rezeki pada kami, rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib untuk bekal ibadah kami padamu. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan cinta, rahmat, dan juga ridho dan maghfirahmu ya Rabb. Duhai Allah ya Rabbana, titipkan kepada kami keturunan yang salih salihah, keturunan yang baik, anak cucu yang baik, ahlul ilmi, ahlul Quran, ahlul khair. Duhai Allah ya Rabbana, undang kami, mampukan kami untuk bisa menginjakkan kaki kami di Masjidil Haram, melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah ya Rabbana, hadirkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kami, sakinah mawaddah pada pasangan kami, sakinah mawaddah warahmah,
pada keluarga kami semua ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Rabb, ijabah doa kami semua, ijabah doa saudara-saudara kami semua yang malam ini sudah hadir, baik yang sudah turun maupun juga yang masih standby. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkah untuk semua, jadi kebaikan untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai? Sudah selesai cekotnya sudah? Coba cek dulu dong, saya mau cek dulu. Mau saya turunkan nih, udah lewat waktunya. Udah lewat 2-3 menit ya. Tadi saya janjinya 20:17 sudah selesai. Nih, kasih diskon waktu 3 menit. Yang mau gabung di grup masih ada tidak yang mau gabung? Masih ada yang mau gabung di grup masih? Baik, saya turunin ya. Izin ya. Hitungan mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau gabung di grup? Coba pengen cek dulu dong. Join grup. Tulis dulu join grup. Join grup. Nah, gabung grup boleh. Sebentar ya. Masih ada yang mau gabung di grup? Masih hadir, ini teh masih hadir. Hanya 2 orang yang mau gabung di grup. 3, coba yang lain. Monggo silahkan Bunda Hifa. Oke, baik. Yang mau gabung di grup, perhatikan sebentar ya. Perhatikan sebentar. Yang mau join di grup nih. Oke, komen ya sementara ditutup dulu. Biar tetap kondusif dan informasinya enggak tertimbun gitu ya. Baik, perhatikan. Saya izin balikin dulu kamera sebentar. Perhatikan yang mau gabung di grup. Nih, cek, man ya. Perhatikan. Jangan dulu diikuti, tapi perhatikan dulu. Saya hanya menampilkan 1 kali caranya. Sebentar ya. Perhatikan di sini. Nih, perhatikan yang mau gabung di grup. Kita sedang live. Nah, sebentar. Kita sedang live. Adakah muncul warna hijau di sini foto saya? Ada warna hijau, ada? Ada warna hijau? Ada? Coba jawab dulu, ada tidak? Ada tidak? Ada ya? Klik warna hijau. Kalau sudah diklik, nih, warna hijau diklik, muncul lagi warna hijau dari bawah. Tuh foto profil saya. Ada? Ada ya? Kalau sudah ada, ini diklik. Nih, ini diklik. Kalau sudah diklik, maka akan otomatis diarahkan ke profil saya. Nih. Di balik yang ditunjuk, nih, ada tulisan tangan? Ada penunjuk tangan ke bawah, ada? Ada ya? Diklik di bawahnya yang diklik. Yang di bawahnya yang diklik. Kita klik bawahnya, maka kalau diklik nanti teman-teman akan ketemu dengan gambar ini. Klik yang paling atas. Klik yang paling atas. Grup 2, komunitas semua bisa ngaji. Sampai sini paham? Silahkan jawab dulu. Paham? Paham tidak? Paham tidak? Paham? Paham? Bisa ya?
Belum. Baik, sekali lagi terakhir sebelum saya tutup. Perhatikan, kita sedang live. Klik pojok kiri atas, nama saya diklik. Nih. Yang warna hijau, foto profil diklik, warna hijau diklik. Kalau sudah diklik, nanti teman-teman akan ketemu lagi muncul dari bawah. Klik yang warna hijau lagi. Nah, klik lagi yang warna hijau. Kalau sudah diklik, nanti akan diarahkan ke sini. Profil saya. Tuh ada, tuh sedang live tuh. Ada kan? Ada tanda penunjuk tangan nih. Di tangan saya di atasnya ada penunjuk tangan. Di bawahnya, diklik yang bagian bawahnya. Kalau sudah diklik, nanti akan diarahkan ke sini. Klik yang paling atas, grup 2, komunitas semua bisa ngaji. Bisa ya? Oke, sudah paham? Sudah ya? Baik. Kalau sudah paham, sampai jumpa nanti di grup. Pokoknya pastikan ngapain nanti di grup, yang paling penting dapat informasi belajar. Itu. Baik belajar di TikTok maupun belajar di yang lain. Karena kita juga punya program mingguan. Program mingguan coaching Quran. Itu terbatas hanya beberapa orang yang dapat akses. Nanti pokoknya dipastikan di sana. Ditunggu informasinya. Dan sampai jumpa juga di grup. Baik, terima kasih atas kesempatan malam ini. Yang sudah bergabung, yang sudah meramaikan, yang sudah berbagi, yang sudah nge-share dan sebagainya. Jazakumullah khairan katsira. Semoga jadi kebaikan, jadi keberkahan untuk semua. Mohon dimaafkan yang salah-salah, yang kurang-kurang. Kebaikan, ilmu, keberkahan yang kita dapatkan tentu bukan dari saya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah ikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin saya tutup dulu ya. Ketemu besok pagi. Dapat kabar, informasi nanti di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.